Kitab kuning itu kitab apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi wahai teman-teman seiman. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari teman-teman seiman bertanya-tanya, apa itu kitab kuning? Apakah isinya masih relevan? Apakah isinya bisa dijadikan pedoman hidup? Bukankah pedoman orang Islam adalah Al-Quran dan hadis? Kok jadi bingung ya? Biar gak ketinggalan info, mari tonton sampai selesai. Biar alurnya urut, mari kita traveling ke waktu saat munculnya agama Islam. Pada zaman dahulu di sebuah kota bernama Makkah, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat mulia, sangat menakjubkan, sangat istimewa, sangat berakhlak mulia, sangat-sangat sempurna. Bahkan sang raja yang katanya sangat perkasa, yang punya banyak pasukan dan terkenal punya pasukan gajah yang kuat, dia tidak mampu menaklukkan tempat kelahiran anak laki-laki tersebut. Siapa anak laki-laki tersebut? Dia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, anak laki-laki tersebut diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir pada umur 40 tahun di Gua Hira. Dan beliau diberi mukjizat yang akan tetap ada dan tidak pernah padam sampai hari kiamat, yaitu kitab suci Al-Quran. Setelah Nabi wafat, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan satu. Itu melewati berbagai macam kesepakatan para sahabat. Hasilnya yaitu kitab Al-Quran sekarang. Setelah era sahabat selesai, muncullah era tabi'in dan tabi'in yang memunculkan mazhab 4 dalam disiplin ilmu fikih, yang menjadi pilar mazhab fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu 1. Madhabnya Abu Hanifah, lahir pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabatnya Nabi. Beliau mengambil ilmu dan hadis-hadis Nabi dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Beliau adalah tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, toharoh, bab sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. 2 adalah mazhab Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah sampai 174 Hijriah. Beliau berguru dan mengambil hadis-hadis Nabi dari 300 tabi'in dan 900 tabi'in dan punya karangan yang luar biasa dalam disiplin ilmu hadis, yaitu kitab Al-Muwatta, dan beliau menjadi gurunya Imam Syafi'i. 3 adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Beliau adalah muridnya Imam Malik dan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang keduanya adalah murid seniornya Imam Abu Hanifah. 4 adalah madhab Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Setelah era 4 madhab tersebut, banyak bermunculan hadis-hadis palsu. Lalu Allah memunculkan Imam Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah sampai 256 Hijriah, dan Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah sampai 261 Hijriah. Allah munculkan mereka berdua untuk menfilter, untuk menentukan hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, kemudian disusul oleh ulama-ulama hadis yang lainnya, dan menjadi era kutubus sittah, dalam kurung 6 kitab hadis sahih.
Setelah itu muncullah ulama-ulama yang hebat dengan karangan-karangan kitab mereka dalam disiplin ilmunya masing-masing, yaitu ada dalam ilmu tauhid, ada dalam ilmu nahwu, sorob, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu falak, dan lain-lain. Setelah berjalannya waktu yang begitu panjang di Indonesia saat masih dijajah Belanda, para ulama-ulama yang ada di Indonesia berinisiatif menulis ulang kitab-kitab tersebut di atas kertas kuning. Ini jadi titik poinnya, di atas kertas kuning. Karena kertas kuning itu adalah kertas buram yang memiliki harga ekonomis murah dan kualitas kertas paling jelek. Bukan berarti kitab kuningnya yang memiliki bahan keilmuan rendah, ketinggalan zaman, tetapi pada masa itu adalah masa penjajahan Belanda. Seperti yang kita tahu, masa penjajahan Belanda melarang buku-buku masuk dan bisa dibaca. Maka sebutan kitab kuning inilah yang digunakan untuk memberikan kesan terhadap penjajah bahwa buku itu adalah buku yang tidak membahayakan atau mengancam mereka. Setelah Indonesia merdeka, para ulama-ulama Indonesia tetap menggunakan kertas kuning. Menurut guru kita almarhum Kiai Haji Maun Zubair, kitab kuning yang ada di pesantren-pesantren salaf seperti Sarang, Lirboyo, Ploso, dan lain-lain itu ada filosofinya, yaitu kata kuning dalam bahasa Arab adalah sofrun. Arti kuning sendiri itu menurut orang Arab adalah maknanya kosong. Berarti orang yang benar-benar alim itu dapat membacanya. Seperti halnya ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Mereka dapat membaca kitab tersebut tanpa ada harokatnya, tanpa ada maknanya. Atau dalam Indonesia terkenal sebagai kitab kuning gundul. Nggak ada harokat, nggak ada maknanya. Kesimpulannya, kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren salaf yang ada di Indonesia adalah karya-karya para ulama terdahulu, yang mana karya-karya tersebut adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, dan qiyas para ulama yang bersandarkan pada ketiga hal tersebut. Berarti ilmu para ulama-ulama pesantren salaf yang ada di Indonesia masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW lewat guru-guru mereka. Contoh besarnya adalah Gus Bah yang belajar dan berguru kepada Kiai Haji Maun Zubair almarhum. Ya Allah, semoga Engkau memberi kesehatan kepada Gus Bah dan meninggikan derajat guru kita almarhum Kiai Haji Maun Zubair dan bisa berziarah ke makamnya yang ada di Mekah. Amin.